Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Nah, Siang, oke. Pak. Di pertemuan hari ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin ya Bapak Ibu ya, mengenai capaian pembelajaran. Namun sebelumnya untuk nanti kedepannya biar lancar, alangkah baiknya jika kita berdoa. Mungkin doa bisa dipimpin oleh Pak Ihsan. Silahkan Pak Ihsan untuk memimpin doa pembuka. Terima kasih Pak Sabta. Untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita kembali ke Pak Sabta. Silakan Pak Sabta. Oke, terima kasih Bapak Ibu peserta IHT. Wah, luar biasa. Hari kemarin semangat, sekarang juga harus semangat. Nah, untuk menambah semangat lagi, di sini ada ice breaking nih yang mau saya pimpin. Ice breakingnya seperti apa? Mohon izin ya untuk share screen terlebih dahulu. Jadi ice breaking-nya kita mau nyanyi-nyanyi. Waduh, siapa nih yang hobi nyanyi nih? Bapak Ibu di sini hobi nyanyi nggak? Kalau biasanya di kelas rendah ya, kelas 1, 2, 3 harus bisa nyanyi nih gurunya biar menarik pembelajarannya. Nah, di sini ada tulisan profil pelajar Pancasila. Sudah tampil di layar Bapak Ibu ya? Sudah ya? Sudah. Nah, di sini ada lirik-liriknya juga, ada pelajar Pancasila, ada beriman dan bertakwa dan sebagainya. Nyanyiannya seperti lirik lagu naik becak. Jadi nanti saya contohkan dulu. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, pernah nggak sih dengar lagu naik becak Bapak Ibu? Pernah ya Bapak Ibu ya? Yuk kita bersama-sama. Coba sambil tepuk tangan boleh nanti. Pelan-pelan nggak apa-apa. Yang belum pernah nyanyi naik becak, kita belajar naik becak. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu kali lagi yuk. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, semoga jaringannya lancar. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai mengenai keterkaitan materi kita ya tentang tujuan pembelajaran ya, nanti kita kaitkan dengan CP atau capaian pembelajaran. Di sini kita disuguhkan CP untuk PJOK fase C kelas 5. Coba saya bacakan ya. Peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dan mempraktikkan modifikasi berbagai aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan gerak dilandasi dengan penerapan konsep dan prinsip gerak yang benar, menerapkan konsep dan prinsip dalam praktik aktivitas jasmani dan kebugaran untuk kesehatan, menunjukkan perilaku tanggung jawab personal dan sosial dalam jangka waktu secara konsisten, serta membandingkan keuntungan nilai-nilai aktivitas jasmani. Nah, ini capaian pembelajaran ini diambil dari contoh yang dibagikan pada saat pelaksanaan BIMTEK PSP ya, program sekolah penggerak. Di situ ada salah satu contohnya capaian pembelajaran seperti ini. Sebenarnya nanti capaian pembelajaran yang di fase A, fase B, fase C ini nanti akan dirumuskan oleh pemerintah pusat Bapak Ibu. Jadi kita tinggal membuat turunan-turunannya nih, setelah CP apa, kemudian apa dan apa. Nah, tadi saya coba bacakan, kemudian coba pertanyaan pertama. Ada berapa kemampuan yang akan dicapai siswa dalam capaian pembelajaran tersebut? Ini sudah dibagi-bagi warnanya ya. Berarti ada 1 warna hijau, 2, 3, 4, dan 5
Berarti harus ada 5 kemampuan nih yang harus dicapai siswa kita agar bisa memenuhi CP, memenuhi capaian pembelajarannya. Nah, apakah seluruh materi tersebut dapat langsung dicapai oleh siswa dalam satu pembelajaran? Nggak bisa ya Bapak Ibu ya, jadi harus terpecah-pecah. Misalkan kalau dulu di kurikulum 13, KI-nya mempraktikkan gerak lokomotor dalam permainan gerak lokomotor non lokomotor manipulatif dalam permainan bola besar, dipecah ya menjadi 1 bulan ya. Pertemuan pertama sepak bola, pertemuan kedua basket, ketiga voli dan sebagainya. Sama, ini juga harus terpecah-pecah nih CP nih, nggak bisa langsung dalam satu pembelajaran. Nah, kira-kira apa ya yang perlu dilakukan guru agar CP tersebut dapat terpenuhi atau dapat tercapai? Ya tadi kita pecah menjadi beberapa pertemuan dengan merumuskan tujuan-tujuannya. Jadi nanti seperti ini nih. Buat tujuan pertama apa? Yaitu tentang ini mungkin tentang peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dan mempraktikkan modifikasi berbagai aktivitas pola gerak dan keterampilan gerak. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, mampu mempraktikkan modifikasi dilandasi dengan menerapkan konsep-konsep dan prinsip gerak yang benar. Yang ketiga, menerapkan konsep prinsip dan sebagainya sampai keempat, sampai secukupnya nanti ya. Jadi TP ini atau tujuan pembelajaran ini tidak terbatas, tidak boleh, tidak harus 4, tidak harus 3, tidak harus 2, tapi tidak terbatas sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu untuk mencapai capaian pembelajaran. Nah, ini untuk konsepnya. Jadi tujuan pembelajaran itu merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi. Jadi di dalam tujuan pembelajaran harus ada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bisa dipisah ketiganya, tapi harus dalam satu cakupan CP, cakupan capaian pembelajaran. Kemudian kompetensi pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperoleh siswa dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu untuk menjadi prasyarat menuju CP. Jadi CP itu goal utamanya, kemudian jalannya dengan apa sampai goal utama dengan tujuan pembelajaran, dipecah-pecah tuh nanti jalannya, kemudian digabungin jadi satu membentuk tujuan CP. Nah, tidak hanya mencakup tahapan kognitif saja, kemudian dan dimensi pengetahuan, namun kita juga harus mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup. Misalkan dalam tujuan pembelajaran nanti dideskripsikan kritisnya di mana, kreatifnya di mana, komunikatifnya di mana, kolaboratifnya di mana, serta profil pelajar Pancasila juga dimasuk-masukkan nanti di tujuan pembelajaran ya, ya. Bisa beriman, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, benaran kritis dan mandiri. Ini konsep utamanya ini, tapi beriman kan macam-macam ya. Kalau beriman itu macam-macam jenisnya, kemudian gotong royong juga macam-macam jenisnya, kreatif juga macam-macam jenisnya. Begitu juga di sini, yang beneran kritis dan mandiri juga macam-macam jenisnya. Kemudian tujuan pembelajaran ini, misalkan nih contohnya nih, dari CP, kemudian kita bikin satu tujuan pembelajaran, misalkan peserta didik mempraktikkan berbagai variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam berbagai permainan lapangan. Wah, di sini sudah lengkap. Yang pertama, di dalam tujuan pembelajaran itu harus ada kompetensi yang diinginkan gitu ya. Kalau di sini yang berwarna biru, kompetensi yang berwarna biru berarti yang bagian mempraktikkan. Kompetensi itu apa maksudnya? Yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan oleh siswa. Bisa mempraktikkan, bisa menjelaskan, kemudian bisa mencontohkan, bisa mempolakan, dan sebagainya ya, dalam bentuk produk atau kinerja yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Berarti peserta didik mampu mempraktikkan apa, peserta didik mampu menjelaskan apa gitu. Yang penting ada kompetensinya. Harus juga ada kontennya dalam tujuan pembelajaran. Ini yang berwarna hitam nih. Yang bagian sini nih, gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Ini adalah konten materinya harus muncul di bagian tujuan pembelajaran. Konten itu apa sih? Ilmu pengetahuan atau atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran berlangsung gitu ya, di akhir unit biasanya.
Jadi misalkan pembelajaran ini tujuannya ini berarti kontennya apa? Kontennya tentang gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Kalau untuk variasinya yang berwarna orange ya, jadi di tujuan pembelajaran juga harus ada variasinya Bapak Ibu. Nih, variasi itu apa sih? Variasi merupakan keterampilan berpikir apa saja yang harus dikuasai siswa untuk mendapat atau mencapai tujuan pembelajaran. Bisa dalam segi kreativitas, bisa dalam segi benaran kritis, bisa dalam segi tadi ya berkaitan dengan profil pelajar Pancasila ya, gotong royong dan sebagainya. Ini variasinya ke dalam berbagai permainan lapangan. Wah, berarti kan macam-macam nih, bisa ke arah berbagai permainan bola besar juga masuk ke variasi. Berbagai permainan bola kecil juga masuk variasi dan sebagainya. Ini merupakan variasi-variasi kita agar muncul kreativitas anak ya. Kalau berbagai permainan lapangan kan banyak bisa dimodifikasi. Misalkan volley berarti salah satu jenis permainan di lapangan kan ya kalau volley ya. Bisa dimodifikasi, bisa dikreativitaskan ke anak, misalkan bolanya dari modifikasi dari kertas atau apapun itu gitu ya, tinggal pengemasannya kita aja nanti. Kemudian, nah dari yang tadi saya jelaskan, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu mengenai ini konsepnya, harus ada kompetensinya, harus ada dalam tujuan pembelajaran, kontennya harus ada, dan variasinya harus ada. Ada nggak yang ditanya? Ada nggak yang ditanyakan oleh Bapak Ibu peserta IAT? Atau nanti ya mungkin ya bertanya ya, boleh. Kita coba dulu nih ke segmen selanjutnya. Ya, coba analisis komponen alur tujuan pembelajaran berikut. Di sini ada peserta didik mampu mempraktikkan kombinasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor, manipulatif dalam berbagai permainan net. Kira-kira yang bagian kompetensi kata yang mana Bapak Ibu? Silakan untuk disebutkan. Mana yang bagian kompetensi? Kata yang mana yang bagian kompetensi coba? Peserta didik mampu memperhatikan. Nah, benar Bapak Ibu. Kompetensi itu di bagian ini dimunculkan di bagian mempraktikkannya ya. Kemudian kalau kontennya apa Bapak Ibu kontennya? Gerak. Gerak apa aja Bu? Gerak dasar lokomotor. Berbagai permainan. Nah, benar banget. Kontennya adalah materi yang diajarkan, yaitu tentang gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif ya kontennya ya. Kemudian variasi dalam menyampaikannya menggunakan apa nih? Permainan net. Nah, benar permainan banget. Net. Dari permainan net. Permainan net berarti bisa volley, bisa bulu tangkis ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa divariasikan melalui berbagai permainan net. Ada satu lagi nih variasinya yaitu di sini nih bagian kombinasi. Jadi kombinasi juga bisa membuat anak-anak kita kreatif ya. Dia bebas mengkombinasikan gerak dasarnya apa aja yang penting bisa dikerjakan gitu. Salah satu variasi juga. Nah, bagus Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana yang kompetensi, konten dan variasi. Kemudian yuk kita buat tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran berikut. Wah, ini kita harus diskusi nih. Kita buat 1 atau 2 tujuan pembelajaran yuk. Bentar, saya editkan dulu. Siapa yang mau usul boleh untuk dituangkan di sini. Mungkin dari Pak Rio, mungkin Pak, dari CP ini kira-kira tujuan pembelajarannya apa ya? Harus ada tadi ya, konten, ada variasi dan juga kompetensi. Peserta mampu peserta didik ya Pak ini maksudnya ya. Ini peserta didik Mampu. Oh ya, peserta didik mampu menjelaskan pola gerak dasar lokomotor dan non lokomotor secara bervariasi. Ini layar saya kelihatan ya di Bapak Ibu ya? Sedang mengetik ini ya. Oke. Nah,
secara bervariasi. Nah, coba ya kita telusuri nih. Ya. Bagian menjelaskan berarti ini bagian apa Bapak Ibu ya tadi ya? Yang teorinya dulu kan. Kompetensi ya. Kemudian bagian pola gerak dasar lokomotor dan lokomotor. Bagian Variasi. konten. Kemudian yang secara variasi berarti bagian variasi gitu ya. Variasi. Bisa diperjelas lagi Pak ini variasinya bagaimana nih secara bervariasi maksudnya? Dari Pak Rio. Misalkannya gerak non lokomotor itu kan banyak, bisa kita lakukan beberapa kegiatan. Misalkannya melakukan kegiatan lari zigzag, Melalui berbagai permainan sederhana mungkin ya cocoknya ya. ya permainan sederhana. Kayak saya paham maksud Bapak, kayak jalan zigzag, kemudian jalan menggunakan apa namanya garis gitu ya, di atas garis dan sebagainya. Gitu. Tangan gitu kan. Kemudian Ini melompati balok kan lokomotor juga. Nah, ini bisa digunakan untuk menjawab CP bagian warna hijau ya, ini ya. Keterampilan gerak ya. Ini lebih tepatnya kalau menurut saya Pak, ini mempraktikkan nih Pak, bukan menjelaskan nih. Praktikan ya. Mempraktikkan. Di atasnya menjelaskan, di bawahnya itu mempraktikkan gitu kan. Teori dulu baru praktik gitu. Oh, bisa juga. Kalau yang menjelaskan gurunya deh, kalau didiknya nanti mempraktikkan. Oke, tadi juga boleh menjelaskan, mempraktikkan juga boleh. Ini menjawab yang pertama yang warna hijau. Mungkin dari Pak Rio ada tambahan tujuan pembelajaran Pak yang bisa digunakan untuk mencapai CP ini Pak. Di sini udah ada rambu-rambunya nih yang warna hijau, biru, kuning, orange, dan hitam nih. Bisa Bapak Ibu cermati lagi. Peserta didik menerapkan, mampu menerapkan. Mampu menerapkan. Peserta didik mampu menerapkan pola gerak dasar lokomotor dan lokomotor. Ini yang hampir sama jadinya nih kayaknya. Menerapkan dan mempraktikkan itu. Mempraktikkan sama menerapkan beda Kak, beda Pak Rio. Ya beda konsep. Iya, kalau mempraktikkan dia praktek, kalau menerapkan dia cuma teorinya, teorinya. Ya boleh Pak. Untuk variasinya Pak. Gitu. Iya, melalui berbagai permainan variasi. Ini kali ya sederhana. Nah ini bisa kalau tadi mempraktekkan itu mungkin menjawab yang warna hijau, ya kan? Kalau yang tujuan kedua ini mungkin bisa menjawab yang berwarna kuning nih, menerapkan konsep prinsip dalam praktik aktivitas jasmani dan kebugaran untuk kesehatan. Jadi dia tahu konsep-konsepnya tuh. Gerak lokomotor itu konsepnya seperti apa, gerak lokomotor itu seperti apa gitu ya. Di sini sudah muncul nih, ini bagian apa tadi? Ini kompeten, bagian konten. Kemudian yang gerak dasar ini bagian konten. Kemudian yang bagian berbagai permainan sederhana, variasi. Nah, mungkin Bu Dewi mau menambahkan atau cukup, Bapak Ibu? Pak Ferry mungkin ada. Atau Pak Ferry, atau mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, boleh silakan. Semoga jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi di setiap tujuan pembelajaran itu harus ada tiga-tiganya itu. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Atau mungkin cukup? Peserta. Ya, Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Untuk peserta didik mampu, ini kan masuk di volley ya. Peserta didik masuk melakukan passing atas, passing bawah itu bukan termasuk dalam tujuan ya? Termasuk Bu. Jadi nanti tujuannya akan banyak. Ini kan tujuannya sebenarnya meringkas semuanya ya. Kalau gerak dasar lokomotor dan lokomotor nanti di dalamnya ada passing atas, passing bawah, ya kan, smash dan sebagainya. Ini meringkas juga ini tujuannya, bisa dikatakan boleh seperti itu atau boleh diperinci lagi. Jadi nanti tujuannya ada banyak banget tuh nanti.
Bener Lebih banget. rincinya seperti itu maksud saya itu untuk Nah, ini kan. itu juga boleh nanti, boleh aja dimasukkan di sini. Iya, peserta didik mampu melakukan passing atas dan passing bawah dalam permainan bola voli misalnya seperti itu. Nah, itu boleh. Itu nanti masuknya ke alur pembelajarannya nanti. Tapi Alur ya. tujuannya kan bisa ditekan Iya. lagi, Bu, bisa disingkat lagi. Kalau nanti seperti itu nanti akan panjang banget tujuannya ya. Akan ada 10 Iya. tujuan pembelajaran, nanti akan banyak banget nanti. Kita bingung juga nanti membagi Iya. waktunya. Ini kan istilahnya tujuan pembelajaran itu satu pertemuan nih. Misalkan satu pertemuan mengerjakan yang ini, pertemuan kedua yang ini, ketiga ini, keempat ini, seperti itu Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi? Terima kasih Bu Dewi. Iya. Oke, lanjut peserta. Tidak terlihat di sana peserta. Ya Pak Peri. Peserta didik itu dalam pola gerak dasar non-lokomotor dituangkan sedikit kerjasamanya di sana gimana? Nah, bagus, bener banget tuh. Jadi lebih lengkap variasinya ya Bapak Ibu ya. Jadi unsur variasinya melalui kerjasama itu sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila juga di bagian gotong royong. Mantep Pak Peri. Jadi mungkin nanti nih kata-katanya peserta didik mampu mempraktikkan pola gerak dasar lokomotor dan lokomotor melalui berbagai permainan sederhana yang dilaksanakan secara kelompok ataupun individu gitu ya. Kalau kelompok kan nanti muncul kerjasamanya gitu ya. Itu bagus Pak Peri. Jadi sudah ada menyangkut keterkaitan juga dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih banyak. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin Bapak Ibu? Cukup Bapak Ibu? Ya, lanjut Pak. Oke. Nah, untuk keterkaitan CP atau capaian pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran semoga sudah mengerti ya Bapak Ibu semuanya ya. Jika belum dimengerti nanti bisa dibuka modulnya, kemudian kita pelajari bersama biar nanti semuanya paham saling melengkapi. Bisa juga nanti didiskusikan melalui grup WA kita yang sudah dibentuk ya biar lebih lengkap nanti. Mungkin ada yang belum paham boleh ditanyakan lagi nanti di grup. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kalau cukup, alhamdulillah untuk sesi IHT siang ini sudah selesai. Bapak Ibu terima kasih banyak atas partisipasi dan atensinya. Semoga ilmunya mampu diserap dengan baik dan nanti kita aplikasikan bersama-sama. Oke. Nah, untuk mengakhiri kegiatan ini bisa ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Pak Rio. Silakan Pak Rio. Ya Pak Septa. Oke. Terima kasih kepada Bapak Septa atas ilmunya yang diberikan kepada kami. Semoga apa yang disampaikan Pak Septa dapat menjadi keberkahan bagi kami semua dan dapat kami terapkan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Amin. Ya, untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin sampai di sini dulu pelajaran yang disajikan oleh Pak Septa. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membacakan Al-Fatihah. Nah, kemudian baru kita sebutkan dengan Alhamdulillah. Semuanya Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Pak Rio. Jangan lupa Bapak Ibu ya untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di bagian ini penugasan Bapak Ibu. Kemudian kita bertemu besok lagi untuk melanjutkan materi IHT di hari ke-6 seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, selamat istirahat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.